Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kalor. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan penerapan asas Black. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada es batu bermasa m gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang bermasa 340 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius yang ditempatkan pada bejana khusus. Anggap bejana ini tidak menyerap atau melepas kalor. Semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat Celcius. Pertanyaannya, massa es itu berapa gram? Sobat 100, gunakan beberapa keterangan berikut, yang mana kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kalori per gram. Oke, sebelum mengerjakannya kita lihat dulu ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada es, yang mana di soal diketahui bahwa massa es ini disimbolkan m gram. Suhu es mula-mula adalah 0 derajat Celcius. Kemudian di sini ada air, yang mana diketahui di soal massa air adalah 340 gram. Kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, memiliki suhu awal 20 derajat Celcius. Nah, diketahui di soal bahwa kesetimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat Celcius. Artinya di sini es akan menyerap kalor, dan nanti setelah es ini berubah wujud menjadi air, katakanlah ini saat berubah wujud butuh kalor Q1, terus di saat ini suhunya masih 0, wujudnya sudah air ya, kemudian akan naik sampai ke suhu 5 derajat Celcius. Nah, ketika berubah dari 0 derajat Celcius ke 5 derajat Celcius, ini katakanlah butuh kalor sebesar Q2. Sementara untuk airnya ini mula-mula suhunya 20 derajat Celcius, akhirnya suhunya 5 derajat Celcius, sehingga kalau digambarkan secara diagram suhu ini grafiknya turun ya, melepas kalor sebesar Q3. Tadi suhu campurannya adalah 5 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di soal ini yang ditanya massa es berapa. Sehingga untuk mengerjakannya di sini Sobat 100 gunakan asas Black, yang mana asas Black mengatakan bahwa kalor lepas itu sama dengan kalor terima. Nah, yang menerima kalor di sini es ya, karena es suhunya lebih rendah. Saat berubah wujud ini formula perhitungannya adalah massa es kalikan kalor lebur es. Nah, ketika es sudah berwujud air dari suhu 0 derajat Celcius ke 5 derajat Celcius, ini kan berubah suhu, sehingga formula yang dipakai adalah massa es kalikan kalor jenis air kalikan delta TS. Maksudnya di sini delta T-nya itu yang 0 derajat Celcius ke 5 derajat Celcius ya. Kemudian untuk yang air ini dia melepas kalor, sehingga rumus kalor yang dipakai adalah MC delta T, massa air kalikan kalor jenis air kalikan delta T air. Oke, kita tulis ulang di sini ya. Yang melepas kalor adalah air, sehingga massa air kalikan kalor jenis air kalikan delta T air sama dengan yang menerima kalor adalah es, massa es kalikan kalor lebur es ditambah kalor jenis air kalikan delta TS. Oke, kita masukkan angka ya Sobat 100. Massa airnya adalah 340 gram, kalor jenis air 1, suhunya berubah dari 20 ke 5. Massa es dicari, kalor lebur es adalah 80, kalor jenis air adalah 1. Perubahan suhunya tadi dari 0 ke 5, berarti 5 kurang 0 ya. Kita tulis di baris berikutnya 340 kalikan 1 kalikan 20 min 5 sama dengan M kalikan 80 plus 1 kalikan 5 kurang 0. Oke, kita hitung sama-sama. Yang di ruas kanan dulu. 5 kurang 0 hasilnya tetap 5, 5 kali 1 hasilnya tetap 5 ya. Nah, angka 5 tambahkan 80 ketemu 85. Kemudian yang di ruas kiri 20 kurangi 5 ketemu 15 ya. 15 kalikan 1 hasilnya tetap 15, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 340 kalikan 15 sama dengan M kalikan 85. Karena kita ingin menghitung massa S-nya berapa, maka yang 85 ini pindah ruas berubah menjadi pembagian, sehingga M sama dengan 340 kalikan 15 dibagi 85. Untuk mempermudah perhitungan, angka 340 dibagi dengan angka 17, yang 85 juga dibagi 17. Sehingga kalau kita hitung 340 dibagi 17 ketemu 20, yang 85 dibagi 17 ketemu 5 ya. Nah, ini tinggal dihitung saja ya Sobat 100. 15 dibagi 5
15 dibagi 5 ini kita coret yang 15-nya jadi 3 ya. Sehingga yang terbaca M sama dengan 20 kali 3. 20 kali 3 ketemu jawabannya adalah 60 gram. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada air, ada es dicampur, diketahui suhu campurannya, diketahui massa air mula-mula, diketahui suhu air mula-mula, diketahui suhu es mula-mula, diketahui suhu campurannya, ditanya massa esnya berapa. Maka untuk mengerjakannya Sobat 100 gunakan asas Black, yang mana kalor lepas sama dengan kalor terima. Ingat ya Sobat 100, yang melepas kalor ini yang suhunya lebih tinggi, berarti air ya. Nah, karena air melepas kalor, maka di sini airnya berubah suhu. Kalau berubah suhu, rumus yang dipakai massa air kalikan kalor jenis air kalikan delta T air. Kemudian yang menerima kalor adalah es. Nah, es di sini ada dua proses. Yang pertama berubah wujud pakai rumus massa es kalikan kalor lebur es. Yang kedua berubah suhu, tapi wujudnya sudah jadi air, sehingga rumus yang dipakai massa es kalikan kalor jenis air kalikan delta T dari es tersebut. Nah Sobat 100, masukkan saja angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Massa es mula-mula itu sekian gram. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.